Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai formasi CPNS 2023 nih teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau daftar formasi CPNS 2023, teman-teman jangan salah pilih formasi ya teman-teman. Yuk, langsung saja masuk ke pembahasannya. Buat teman-teman yang tanya, Kak, bimbel yang rekomen di mana? Teman-teman bisa saja akses di www.pejuangpendidik.com nih teman-teman. Jadi di sana berisi mengenai tryout SKD CPNS teman-teman. Jadi teman-teman bakalan dapetin benefit 13 paket tryout SKD, TIU, TWK, TKP, soal hot sesuai kisi-kisi terbaru. Untuk CPNS dan sekolah kedinasan, tryout dapat dikerjakan berulang-ulang dan juga perankingannya nasional nih teman-teman. Ada juga grup belajar Telegram. Serta masa aktifnya ini paketnya 1 tahun nih teman-teman. Kemudian teman-teman bakalan dapetin potongan harga dengan menggunakan kode referral ASN 2023 nih teman-teman. Jadi teman-teman buruan bisa daftar bimbel di Pejuang Pendidik ya teman-teman. Sedangkan untuk buku yang rekomen, teman-teman bisa beli di link ini ya teman-teman. Di link ini teman-teman bakalan dapetin diskon dan juga voucher gratis ongkir nih teman-teman. Dengan harga 100 ribuan aja, teman-teman udah dapetin buku nasional bestseller yang pertama nih teman-teman. Dan juga buku free Undang-Undang 1945 nih teman-teman. Dan juga bukunya ini mengenai modul resmi taktis CPNS 2023. Terkini dan terupdate nih teman-teman. Kapan lagi dapetin buku dengan harga yang terjangkau dan juga buku free buku UUD 1945 nih teman-teman. Yuk buruan check out sekarang juga ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk nih teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman harus yakin dengan kemampuan teman-teman nih. Tips pertama adalah keyakinan. Kamu harus bisa yakin dengan kemampuan bahwa kamu bisa menjawab segala soal dalam seleksi nantinya, baik itu SKD maupun SKB nih teman-teman. Dengan seperti ini, kamu tidak perlu merasa ragu untuk memilih formasi yang jadi incaran kamu nih teman-teman. Rasa percaya diri tentunya sangatlah penting dalam teman-teman untuk mendaftar dan melakukan tes CPNS ini teman-teman. Dengan adanya rasa percaya diri, kamu bisa menjalani tes dengan lancar dan mengerahkan seluruh tenaga serta kemampuan dalam diri. Oke, selanjutnya, poin yang kedua, teman-teman harus pelajari informasi mengenai formasi CPNS yang tersedia. Pertama, pastikan syarat kualifikasi pendidikan pendaftaran CPNS sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki. Kebanyakan nih, pelamar CPNS tidak lolos tahapan administrasi dikarenakan pendidikan yang dimiliki tidak sama persis dengan yang disyaratkan. Yang kedua, teman-teman harus persiapkan persyaratan umum berkas untuk mendaftar CPNS, seperti pas foto, KTP, ijazah, serta transkrip nilai nih teman-teman. Jadi, siapkan dulu aja persyaratan umum berkasnya ya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman harus mencari informasi seputar CPNS dan instansi yang menjadi impianmu. Kamu bisa cari tahu
terlebih dahulu persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh instansi yang menjadi tujuan kamu nih. Selanjutnya, tahapan pemilihan formasi nih teman-teman. Pertama, pilihlah rasio formasi yang paling banyak, yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kamu. Semakin tinggi angka dari rasio itu, berarti semakin tinggi peluang kamu lolos nih teman-teman. Ini ya menjadi kata kuncinya, rasio formasi yang paling banyak. Yang kedua, tentukan formasi yang sesuai dengan jurusan dan minat kamu, agar lebih mudah dan nyaman dalam menjalani pekerjaan saat lulus nanti. Yang ketiga, baca dan pahami persyaratan khusus formasi yang dipilih. Kebanyakan orang tidak membaca detail persyaratan sehingga mengakibatkan tidak lulus dalam tahap administrasi. Persyaratan khususnya ini teman-teman seperti sertifikat, TOEFL. Jadi teman-teman harus membaca detail dulu ya teman-teman formasi yang dipilih tersebut ya teman-teman. Oke, selanjutnya hindari formasi semua jurusan nih teman-teman. Karena pertimbangan untuk menghindari formasi yang bisa menerima semua jurusan, pasti pendaftarnya banyak nih teman-teman. Kecuali jurusan kuliahmu memang tidak ada nih teman-teman. Sebaiknya pilihlah formasi dengan kualifikasi khusus dan berkas kualifikasi tersebut kamu memilikinya. Dengan memilih formasi yang membutuhkan kualifikasi khusus, kamu sudah dapat menyaring pesaing lain agar menjadi lebih sedikit teman-teman. Mencari informasi dengan peluang instansi. Tentunya, setiap instansi memiliki ambang batas nilai. Kamu bisa melakukan evaluasi mandiri dan mencocokkan dengan ambang batas nilai dari formasi yang ingin dipilih nih teman-teman. Yang terakhir, teman-teman pilih penempatan unit atau satuan kerja. Hal ini tentunya sangat penting juga nih teman-teman untuk diperhatikan dalam tips memilih formasi CPNS. Penempatan unit atau satuan kerja akan menjadi pertimbangan dalam memilih formasi karena tidak semua instansi penempatannya sama. Beberapa instansi bahkan ada yang tidak mencantumkan penempatan kerja atau bersedia ditempatkan. Kamu bisa mencari tahu terlebih dahulu di unit atau satuan kerja mana nantinya kamu akan ditempatkan jika lolos seleksi nih teman-teman. Dan juga penempatan unit ini akan menjadi penentu nih teman-teman jikanya teman-teman kerja dan melakukan seleksi. Tentunya teman-teman harus tahu nih dulu nih teman-teman penempatan atau lokasi pada saat teman-teman nantinya melakukan seleksi ya teman-teman. Oke, sekian saja dari tips dalam memilih formasi CPNS ya teman-teman. Teman-teman yang mau tanya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.